Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Amin Faras Musyaf dari kelas 12 IPA 6 nomor 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal matematika materi dimensi 3. Pertama-tama kita baca soal dulu. Setelah melihat soal, kita langsung menjawab soalnya. Namun sebelum menjawab soal, saya ingin memberitahu kalau untuk menjawab soal tugas ini, rumus yang kita butuhkan yaitu rumus Pitagoras. Nah, rumus-rumusnya seperti ini. Untuk mencari hipotenusa atau sisi miring segitiga, kita bisa mencarinya dengan rumus AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sedangkan untuk mencari AB-nya atau BC-nya, kita bisa menggunakan AC dikurangi dengan, kalau misalnya mencari AB BC kuadrat, AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kalau misalnya untuk mencari BC-nya sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, seperti itu penggunaan Pitagoras. Kita langsung lanjut menjawab soal. Di sini nomor 1 ini kita disuruh menentukan jarak dari titik-titik kubus ABCDFGH yang panjang sisinya A cm. Nah, langsung kita lanjut. Kita langsung gas ke soal A. Di sini yang diminta jarak E ke G. Jarak E ke G kita langsung lihat dari sini. Di sini kita bisa lihat, bisa kita tarik garis lurus E ke G. Nah, di sini bisa membentuk segitiga. Langsung kita gambar segitiga jadi begini. Nah, yang ditanya E ke G. E ke G, EG ini garis miringnya itu sisi miringnya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang EG sama dengan HG kuadrat ditambah EH kuadrat. Akar HG kuadrat ditambah EH kuadrat. Yang dimana HG dan EH ini panjangnya A dan A. Nah, jadi kita langsung aja masukkan EG sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Nah, jadi panjang EG sama dengan A akar 2. Nah, lanjut ke yang B. Di sini tanya F ke D. F ke D ini kalau kita perhatikan, kalau kita tarik garis lurus, dia akan menggambar segini. Begini. Dan begini. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini membentuk segitiga kan, kalau kita bayangkan dia. Nah, langsung kita gambar ulang dan beginilah jadi segitiganya. Segitiga FBD. Nah, panjang F ke D ini bisa kita cari dengan akar FB kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, BD ini kalau kita perhatikan itu sama seperti EG, panjang EG. Jadi bisa kita simpulkan kalau panjang BD itu sama dengan A akar 2. Jadi kita dapat panjang BD dan FB. Kalau FB itu kan kita udah tahu kalau ini panjangnya itu A, karena panjang setiap sisinya itu A, panjang sisi kubusnya A. Nah, jadi sekarang FD sama dengan BD akar BD kuadrat ditambah FB kuadrat. Jadi FD sama dengan, langsung kita masukkan di angkanya. FD sama dengan akar A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Nah, seperti itu. A akar 3 sama dengan panjang F ke D. Jarak F ke D. Nah, sekarang kita ke soal C. A ke G. Nah, coba kita lihat. A ke G. Kita tarik garis lurus. Ternyata kalau kita perhatikan juga soalnya, soal C sama dengan soal B. Karena kita lihat di sini A ke G
itu yang dicari. Nah, A ke C itu panjangnya sama ke EG tadi, yaitu A akar 2 dan GC itu A. Jadi kan sama seperti soal nomor 2. Jadi A ke G sama dengan, langsung kita gambar segitiganya. Tadi CA udah saya jelasin kalau D itu sama seperti EG yang udah kita cari di sini. Panjangnya itu jadi A akar 2, GC-nya itu sudah kita ketahui kalau panjang itu A. Jadi AG sama dengan akar A kuadrat ditambah A akar 2 akar A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Itu AG sama dengan akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Sama kan? Karena memang soalnya sama. Cuman beda titik saja. Kita langsung lanjut ke soal D. B ke P. P adalah pertengahan ruas AD. Nah, kita lihat dulu di mana AD itu. Oh, AD di sini pertengahan ruas, berarti di tengah-tengahnya. Nah, ini P. Nah, kalau misalnya kan dikasih tahu tadi kalau siap sisinya panjangnya A cm, berarti kalau ADA berarti AP sama dengan A. Nah, sudah kita tahu. Sekarang yang ditanya itu B ke P. B ke P berarti segitiga seperti ini ya. Nah, sudah. Yang dimana jadinya kalau kita udah gambar itu seperti ini, dan kita ketahui panjang sisinya BA itu A, AP itu setengah A. Tadi kan udah saya jelasin kan. Nah, langsung kita masukin saja rumusnya. BP yang ditanya lagi sisi miringnya. Jadi rumusnya akar BP sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat sama dengan akar 5/4 A kuadrat sama dengan A per 2 akar 5. Kita langsung lanjut ke soal E. Yang ditanya yaitu jarak B ke Q adalah pertengahan ruas EH. Ruas EH itu yang ini. Berarti pertengahannya itu yang ini. Jadi Q itu di sini. Yang ditanya B ke Q. Berarti kalau kita tarik garis lurus, ini. Nah, jadi ini segitiganya. Kan kalau kalian bayangin jadi segitiga kan ya. Ini, ya kan? Nah, langsung kita gambar ulang jadi begini. Nah, panjang BF A, panjang FQ itu sama kayak ini. Sama kayak yang tadi, yang D. Kan udah kita lihat tadi kan kalau ini ke sini itu setengah akar 5, berarti ini ke sini tuh sama dengan juga setengah akar 5. Jadi sekarang panjang BQ itu sama dengan akar BF kuadrat ditambah FQ kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A akar 5 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 5/4 A kuadrat sama dengan akar 9/4 A kuadrat sama dengan 3/2 A. Sama dengan 3/2 A. Ini dia panjang atau jarak dari B ke Q. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ke F. Yang ditanya yaitu B ke R. R sama dengan titik tengah ADHE atau pertengahan bidang ADHE. Nah, kita lihat sini. Yang mana ADHE? Yang ini. Ini ADHE. Berarti R-nya itu di sini. Di sini R. Nah, ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? B ke R. Berarti kalau kita tarik garis lurus gini. Habis itu gini. Ini segitiga kan ya? Nah, sudah kan? Ini segitiga. Langsung kita gambar ulang jadi seperti ini B ke R-nya. Nah, kita tahu tadi kalau panjang ini itu E ke G itu A akar 2. Kalau setengahnya, pertengahannya berarti setengah A akar 2. Berarti panjang A ke R ini setengah A akar 2. Jadi kita tulis di sini
panjang AR sama setengah A akar kuadrat, setengah A akar 2, panjang BA sama dengan A. Nah, sekarang langsung kita masukin rumusnya. BR sama dengan A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat sama dengan akar 6/4 A kuadrat sama dengan A per 2 akar 6. Jadi ini panjang atau jarak dari B ke R itu sama dengan A per 2 akar 6. Nah, sekarang kita lanjut ke G. Nah, di sini yang ditanya jarak G ke S. Ada perbandingannya Fs sama dengan Fs banding SB sama dengan 1/2. Nah, di sini sudah gambarin kubusnya untuk mempermudah. Nah, jadi dia bilang begini, Fs ini banding SB sama dengan 1/2. Berarti total di sini 3. Ya kan? Nah, sekarang dia G ke S. Nah, ini G ke S. Berarti kalau kita bisa gambar nih, tarik garis lurus. Nah, seperti ini bentuk segitiganya. Bisalah membayangkan ya. Ini bentuk segitiganya. Langsung kita gambar ulang. Jadi gambar segitiga seperti ini. Nah, kita udah tahu kalau panjang GF itu A. Sekarang kita mau cari tahu gimana panjang Fs itu. Kali kan udah dikasih perbandingan Fs banding SB sama dengan 1/2. 1/2. Nah, Fs yang kita pakai di sini kan Fs kan. Nah, berarti ini 1/3, 1/3A. Jadi 1 dari 3. Iya kan, 1/2 berarti ini totalnya 3. Jadi 1/3A. Fs ini berarti 1/3 dari panjang FB ini. Nah, jadi panjang Fs itu 1/3A. Nah, GS sama dengan akar A kuadrat ditambah 1/3A kuadrat. Akar A kuadrat ditambah 1/3A kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 1/9A kuadrat sama dengan akar 10/9A kuadrat sama dengan 1/3A akar 10. Nah, seperti ini dia. Berarti panjang atau jarak G ke S sama dengan 1/3A akar 10. Ya, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang H ini ditanya jarak G ke T. Perbandingan ET banding TA sama dengan 3/1. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, yang ditanya tadi G ke T. Ini G ke T. Nah, di sini perbandingannya itu ET banding TA 3/1. Nah, kita membuat segitiganya kayak gini jadinya. Lihat nih. Ini. Nah, ini kan bentuk segitiga kan? Ini lurus, di sini miringnya. Nah, kita gambarnya jadi pindah bergampangan. Nah, terus kita kan tadi perbandingannya bilang ET banding TA sama 3/1. Berarti kita akan makainya ET berarti 3 dari 4, berarti 3/4A. Nah, berarti panjang ET itu 3/4A. Terus panjang GE itu A akar 2. Nah, kita bisa langsung cari jarak G ke T. GT sama dengan akar A akar 2 kuadrat ditambah 3/4A kuadrat sama dengan 2A kuadrat akar 2A kuadrat ditambah 9/16A kuadrat sama dengan akar 41/16A kuadrat. Nah, ini sama dengan A per 4 akar 41. Jadi jarak G ke T itu A per 4 akar 41. Lanjut ke soal berikutnya, soal I. Yang ditanya itu jarak Q ke S. Nah, kita cari dulu gimana segitiga Q ke S itu. Sama dari sini, ini Q-nya. Tadi itu Q-nya itu dikasih tahu dia itu berada di pertengahan ruas G.
EH. Setelah itu kita tarik garis lurus ke S. Nah, di sini kita bisa S ini kita sambungin ke titik F. Nah, nanti habis itu tarik garis lurus. Nah, jadi begini segitiganya. Dan kalau kita gambar ulang jadi seperti ini. Nah, kita tahu panjang FS tadi itu sebelumnya itu dari perbandingannya yaitu FS banding SB sama dengan 1:2. Maka panjang FS yaitu 1/3A. Nah, sedangkan QF kita dapatnya tadi kita sudah tahu juga dari sini yaitu 1/2A akar 5, yang mana kita dapat tadi itu di soal D cara mencarinya yaitu A/2 akar 5. Karena BP sama dengan FQ. Kalau kita lihat sini, B ke P sama dengan F ke Q. Nah, jadi panjang itu 1/2 akar 5. Nah, setelah itu langsung kita bisa masukkan rumus. QS sama dengan akar 1/2A akar 5 pangkat 2 ditambah 1/3A pangkat 2 sama dengan akar 5/4A pangkat 2 ditambah 1/9A pangkat 2 sama dengan akar 49/36A pangkat 2 sama dengan 7/6A. Itu dia. Kita langsung lanjut ke soal J. Ini ya soal J yang ditanya itu jarak S ke T. Nah, di sini kalau kita lihat jarak S ke T itu kan kita belum tahu kalau bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita itu tarik garis sejajar, terus kita namain ini T aksen dan S aksen. Nah, jadi kan kebentuk kan segitiga nih kan, segitiga. Nah, TA sama nanti T aksen. Di sini S aksen B. Nah, di sini kan kita tahu kalau SB itu 2/3 A dan T A atau TT aksen itu 1/4 A. Nah, sekarang nih kita cari tapi kita belum tahu panjang S aksen B ini. Nah, untuk mencari panjang S aksen B itu karena kita sudah tarik sejajar dan kita sudah begini kan, nah yang tadi saya jelasin itu kita bisa mencari BS aksen ini dengan atau S aksen B ini dengan SB dikurangi dengan TA atau TT aksen. Nah, jadinya 2/3A dikurangi 1/4A sama dengan 5/12A. Ini panjang BS aksen. Nah, sudah kita tahu BS aksen, sekarang tinggal kita cari ini ST atau bisa kita pakai S aksen, T aksen karena kan sejajar dan sama kan panjangnya, jadi karena sejajar. Nah, ini dia, langsung kita masukin AB nya itu A kuadrat, BS aksennya 5/12 A kuadrat. Jadi TS atau T aksen S aksen sama dengan akar A kuadrat ditambah 5/12 A pangkat 2. Akar A kuadrat tambah 25/144 A kuadrat. Akar 144 A kuadrat ditambah 25 A kuadrat per 144 sama dengan akar 169/144 A kuadrat sama dengan 13/12 A. Ini dia jawaban dari soal J, yaitu jarak dari S ke T 13/12 A. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Nomor 2 ini sama seperti nomor 1, namun panjang sisinya sekarang kita pakai angka, ada 8, 6, 24. Ini sisi yang ini 6, sisi ini 8, sisi yang ini 24. Panjang lebar tinggi. Nah, langsung kita ke A. Tanya jarak A ke C. A ke C. Nah, ini segitiga ya. Tarik garis lurus. Nah, jadi seperti ini gambarnya.
jarak A ke C atau panjang AC itu sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 10 cm. Langsung lanjut kita ke yang B. Di sini tanya A ke G, A ke G. Nah, ini gini. Nah, tadi itu kan kita udah tahu panjang AC nih. Nah, sekarang tinggal kita cari AG-nya saja. Ini G ke C ini 24 cm. Nah, jadi ini dia gambar segitiganya. Bisa kalian bayangin kan? Ini. Oke. Jadi begini. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya. AG sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar 100 tambah 576 sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Nah, lanjut kita langsung ke, nah ini 26 cm ini panjang AG. Nah, lanjut kita ke soal C. Ini yang C ini tanya P ke F. Kita lihat P ke F. P di sini ini kata saya nak tulis ya. Oke. P ini itu pertengahan ruas GC. Jadi kalau misalnya GC di sini 24 berarti PC ini 12. Nah, P ke F ya. P ke F. Nah, berarti di sini dia, sini. Nah, ini segitiga jadinya. Mana ya cara anunya? Ya, ini bisa kan bayangin segitiga ini. Ini tarik garis lurus. Nah, ini sisi tegaknya, ini sisi miringnya. Jadi begini. Nah, kan tadi tak bilang kan, karena dia setengahnya jadi 12 bukan 24. Nah, sekarang langsung kita bisa cari panjang PF-nya. Masukin rumusnya lagi. Akar PF sama dengan akar 12 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 144 tambah 64 sama dengan akar 208. Akar 208 yaitu 4 akar 13 cm. Nah, kita lanjut ke D. Yang ditanya P ke E. Lagi P ke E. Di sini ya P ke E-nya. Ini jadi gini. Nah, jadi kayak ini. Ini lurus, ini langsung ini. Ini karena tidak 3 dimensi jadi agak susah dijelasin, tapi bisalah dibayangin ya. Dia tuh kayak ya gitu. Nah, jadinya kayak gini kan kalau udah digambar ulang. Nah, di sini nih ukuran panjang EF itu 6 kan, udah diketahui. Nah, panjang FB ini kita dapatkan tadi udah kita cari kan di soal C. Jadi tinggal kita masukin rumus aja untuk mencari P ke E. Nah, EP sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 akar 6 kuadrat ditambah 4 akar 13 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 208 sama dengan akar 244 sama dengan 2 akar 61 cm. 2 akar 61 cm sama dengan panjang P ke E. Ini yang ditanya jarak Q ke B dengan perbandingan EQ sama EQ banding QH sama dengan 1 banding 3. Q ini ada di sisi EH. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ditanya jarak Q ke B. Berarti kita tarik garis lurus ke sini, bisa begini. Nah, ya udah dapat segitiganya. Jadi begini. Nah, karena perbandingan EQ banding QH sama dengan 1 banding 3, maka kita bisa mengetahui panjang EQ, yaitu kan pertama dulu EH ini panjangnya 8. Jadi karena panjangnya 8, kita bisa mengetahui panjang EQ yaitu 8 dikali 1/4 sama dengan 2 cm. Ya, kayak ini. Nah, kita sudah tahu panjang EQ. Nah, sekarang ini 2. Nah, tapi kita belum mengetahui panjang BE. Nah, di sini kita lihat panjang BE itu ini kan kita belum tahu. Nah, tapi kita tahu panjang
EA dan AB. Nah, ini nih kalau kita lihat ini nih kita bisa buat segitiga dan mencari tahu panjang dari EB. Jadi seperti ini. Nah, EB sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 576 ditambah 36 sama dengan akar 612. Kita lanjut. Sebentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, sebenarnya akar 612. Nah, jadi kita tahu sekarang panjang QB itu ini dia. Nah, ini kita udah tahu BE, EQ. Sekarang kita bisa mengetahui panjang dari QB, yaitu akar 2 pangkat 2 ditambah akar 612 kuadrat sama dengan 600 akar 16. Akar 616 sama dengan 2 akar 154 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke F. Nah, F ini nanya jarak Q ke G. Nah, lagi dengan perbandingan yang sama, yaitu EQ banding QH sama dengan 1:3. Nah, kita lihat dulu kubusnya. Tadi ditanya jarak Q ke G. Berarti ini kita bisa ambil dari sini. Nah, ini segitiganya kan jadi. Nah, kita langsung buat ini segitiganya. Nah, panjang HG itu kan 6 cm. Nah, sekarang kita cari panjang HQ-nya. HQ-nya tuh bisa kita cari dengan cara sama yang kayak tadi, cara kita mencari panjang EQ, yaitu 3/4 dikali 8 sama dengan 6. Nah, 6-nya bukan C. Nah, 6. Jadi panjang HQ itu sama dengan 6. Jadi kita bisa cari panjang GQ sama dengan, atau QG sama dengan akar 36 tambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Lanjut, kita ke soal G, Q ke P. Q ke P. Kita lihat lagi mana gambarnya. Ini ya, Q ke P. Sini. Ini kalau kita tarik garis lurus, dia ini entar bisa ke sini. Ya, ini. Jadi dia kayak gini. Nah, ya. Jadinya gini. Nah. Tadi kita udah dapat panjang QG itu kan 6 akar 2 dan panjang GP itu 12 karena setengah dari GC-nya. Nah, langsung dah kita bisa masukin lagi rumusnya. QP sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat, akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 72 ditambah 144 sama dengan akar 216. Akar 216 sama dengan 6 akar 6 cm. Nah, itu dia nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini bangunnya 5 segi 4. Nah, ini sama kayak soal nomor 2, kita disuruh nyari lagi panjang jarak titik dari 5 sini. Nah, di sini kita tahu kalau tinggi limasnya 10 cm, ini lebarnya 8 cm, panjangnya 6 cm. Langsung kita gas ke nomor A ke C. Yang ditanyanya itu jarak atau panjang A ke C. Mana A ke C? Nih ya, A ke C. Oke, kita bisa ambil lagi ini garis tarik lurus. Ini. Jadi A B C. Nah, kayak gini jadi gambarnya. Nah, ini karena udah tahu ini panjang AB sama BC, tinggal kita masukin rumus. AC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi panjang AC sama dengan 10 cm. Kita langsung lanjut ke nomor B. Nah, B ini nanya panjang T ke E. Nah, di sini nih ini T ke E ya. T ke E. Nah, ini agak
lumayan ribet jelasinnya, tapi bisa lah ya kayak gini misalnya. Ini T ke O dulu ke bawah, habis ntar ke depan, habis langsung ke T. Jadi dia tuh kayak, kalau sayang ini bukan 3 dimensi sih, jadi agak susah, tapi pasti bisa lah bayanginnya ya. Nah, setelah itu karena kita udah tahu panjangnya nih, panjangnya 10, TO nih 10 karena tinggi ya. Nah, habis itu panjang OE-nya nih kita tahu 4 karena ini setengah dari 8 karena dia nih ada di titik tengahnya kan, O-nya nih, titik O nih. Jadi panjangnya itu 4 cm. Jadi kita langsung bisa masukin rumusnya. TE sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 116. Akar 116 sama dengan 2 akar 29 cm. Langsung kita ke C. Nah, C ini T ke F. Nah, sama kayak tadi, tapi ini lebih gampang ngebayanginnya. Ini tuh udah gini, T dulu ke O dulu. Nah, ini habis itu kita ke sini, habis itu kita begini. Nah, ya itu dia. Nah, ini ya, persis sekali semuanya. Nah, T ke F. Nah, ini kita udah tahu kan, panjang TO itu 10. Nah, ini kita tahu panjang OF 3 karena O ini juga kan, kalau O ini di tengah dan ini dan O ke F ini setengah dari A ke B. Nah, jadi panjang itu sama dengan 3 cm, setengah dari 6. Nah, TF sama dengan akar 10 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 109 cm. Lanjut ke D. T ke C. T ke C ini coba kita langsung kita lihat di limasnya. T ke C. Jadi gini ya. Gini langsung ke sini, langsung ke sini. Nah, ini ya. Gini. Nah, jadi gini. Nah, TO-nya udah kita tahu 10. Ini kita tahu 5 dari sini. Karena ini kan A ke C-nya ini kan ini 10. Berarti kalau O ke C ini kan setengah dari AC, berarti 5. Nah, jadi TC sama dengan akar 10 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125. Sama dengan 5 akar 5. Nah, kita langsung lanjut ke E. T ke A. Kita lihat di sini T ke A. Oh, ternyata sama seperti soal D, tapi cuman beda arah saja. Ya. Ini kan T O A. Nah, ini segitiga, langsung jadi begini. Nah, di sini kita udah tahu TO-nya, terus DA-nya juga kan udah seperti jelasin tadi tuh. OA ini setengah dari AC, jadi ini 5 cm. Jadi TA sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat, akar dari 10 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125 sama dengan 5 akar 5 cm. Jadi panjang TA sama dengan 5 akar 5 cm. Ya, itu nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini 5 segitiga yang panjang setiap rusuknya 6 cm. Nah, langsung kita ke A. Yang A ini nanyanya jarak A ke P. Nah, P ini pertengahan dari ruas BC, panjang rusuk BC. Jadi panjang BP atau PC itu 3 cm. Nah, kalau kita gambar segitiganya ini ke sini, sini. Nah, ini ya. Jadi begini nanti gambar segitiganya. Nah, yang kita cari yaitu AP karena kita sudah tahu sisi miring dan sisi lurusnya. Tinggal kita masukin rumusnya. AP sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 9 sama dengan akar 27. Akar 27 sama dengan 3 akar 3 cm. Nah, lanjut ke nomor B. Yang di sini tanya A ke D. D itu titik berat segitiga. Nah, titik berat segitiga itu gambarnya seperti ini. Nah, titik berat segitiga itu cara mencarinya itu yaitu 2/3 dari tinggi segitiganya. Ini ABC ini masih segitiganya. Nah, di sini kan kalau kita gambar dia A ke D itu
Ntar jadinya gini. Kita ke AP karena D-nya tuh di sini, di titik beratnya. Nah, gini. Kita ambil sini, sini. Sama ya, jadinya bisa juga ke APB. Nah, jadi ntar dari ini APB, tapi D itu bukan sininya, tapi di sininya. Di sini D-nya. Di sini D-nya. Nah ya, kan kalau kalau AP itu di sini gambarnya. Nah, lalu sekarang nah ini ya. Nah, di sini nih kan nih AP-nya tuh gini. Ini P, ini A, di sini D-nya. Nah, jadi AD itu 2/3 dari AP. Nah, sehingga AD sama dengan 2/3 dikali 3/3 yang sudah kita dapat panjang AP yang sebelumnya. Jadi AD sama dengan 2/3 dikali 3/3 sama dengan 2/3 cm. Ini tanya T ke D. T ke D. Tahu. Nah, T ke D. T ke D. Nah, ini dia. Berarti dia ini garisnya gini. Ya. Kita ke sini, ke sini. Nah, segitiga kan jadinya dia. Ya. Ini. Nah ya. Nah, jadinya nanti gambarnya gini. Yang lebih rapi. Nah, di sini kita dapat panjang DA itu 2/3 dan panjang TA itu 6 cm. Nah, sekarang tinggal kita cari TD. TD sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 2/3 kuadrat. Sama dengan akar 36 dikurangi 12 sama dengan akar 24 sama dengan 2/6. Itu panjang dari TD. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu A ke D. A ke D ini nomor 4 yang masih nomor D. Nomor D ini sama dengan nomor B. Jadi kita loncat saja atau kita ulang saja lagi ya. Jadi yang A ke D ini kita bisa pakai langsung rumusnya yaitu AD sama dengan 2/3 dari tinggi segitiganya ABC-nya. Yang tinggi segitiganya yang di sini ini 6 cm. Karena sama 6 cm. 3/3. Nah, jadi nanti kita masukin 2/3 dikali 3/3 sama dengan 2/3 cm. Nah, lanjut ke nomor E. Yang ditanya sekarang B ke D. Nah, B ke D kita lihat ini lagi. B ke D ini dia minta yang gini. Nah, ini agak gambarnya agak kan ya. Maaf. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Ini B, ini D, ini O, ini C. Jadinya nanti kayak gini. Nah, sebenarnya soal yang E ini sama seperti soal nomor B sama D. Tapi ya memang beda titik saja. Nah, jadi panjang B ke O ini kita bisa dapat dari ini. Kan ini 6. Ini 3. Jadi ntar panjangnya di sini ini sama kayak yang AP tadi itu, jadi panjangnya BO ini 3/3 cm. Nah, 3/3 cm ini, nah nanti panjang BO ini kita gunain untuk mencari BD-nya. Mana BD? Nah, ini. Jadi BD sama dengan 2/3 dikali 3/3 sama dengan 2/3 dikali 2/3 cm. Ya, mungkin segitu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.